Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kemudian secara umum, apabila Anda merenungkan ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan dan kemegahan Allah, Anda mau mengheningkan pikir, niscaya Anda mengerti, niscaya Anda mengetahui bahwa Anda juga aku mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui, hidup dan berkehendak, melihat dan mendengar dan berfirman. Melihat dan mendengar, berfirman dan bersih, artinya suci dari kebaruan pembicaraan. Maha suci kalam Allah daripada baharu, kebaruan ilmu dan kekuasaannya. Maha suci, ilmu Allah itu baru. Maha suci, kekuasaan Allah itu baru. Bersih, suci artinya dari setiap sifat kekurangan dan penyakit. Tidak boleh dikenal sifat-sifat baru. Tidak mungkin mengalami apa yang dialami semua makhluknya. Tidak menyerupai makhluknya bagaimanapun bentuknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia Allah tidak dilingkungi oleh tempat dan arah, tidak ditempati oleh benda baru atau cacat. Itulah ilmu tauhid yang wajib dipelajari dan wajib diiktikadkan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Seterusnya Anda merenungkan mukjizat Nabi Muhammad dan kenabian beliau. Bila kita merenungi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi, kita memikirkan mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau, tentu Anda akan mengerti bahwa beliau adalah utusan Allah. Mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, orang yang terpercaya, Al-Amin, menyampaikan wahyu Allah. Dan Anda pasti menyadari kebenaran i'tikad orang-orang dahulu yang saleh, salafus saleh, yaitu bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat, bisa dilihat oleh manusia kelak di akhirat.
dan Allah itu wujud. Lagi pula tidak berada di arah yang terbatas. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang kadim, bukan kalam Allah yang diciptakan, bukan kalam Allah yang baharu. Bukan merupakan huruf. Al-Quran itu bukan merupakan huruf yang dapat dipisah-pisah, bukan pula berupa suara. Karena seandainya demikian, niscaya Al-Quran termasuk makhluk. Kalau Quran itu bahuruf seperti kitab ini, maka Al-Quran itu jadinya adalah baharu. Sedangkan Quran itu kadim, tentu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berawal, dan tidak berakhir. Al-Quran kalamullah. Di dalam alam nyata dunia dan alam tidak berwujud, artinya alam yang kada bisa dijangkau dengan panca indera yang 5, alam malakut, alam dunia, alamul mulki wasyahadah ngarannya, alam yang nyata yang bisa kita lihat, kita raba, kita dengar dengan telinga. Alam malakut, alam yang hanya bisa diketahui dengan hati. Nah, alam malakut atau alam dunia, seluruh gerak hati, lirikan dan tulihan mata, semua berlaku menurut qada dan takdir Allah. Itu wajib diiktikadkan di dalam hati. Apapun yang berlaku, walaupun sekecil-kecilnya, walaupun hanya seperti siritan mata, lintasan yang ada di hati, itu adalah takdir Allah. Berlaku sebab dia dikehendaki oleh Allah. Jadi segala perkara yang bagus menyenangkan, semua hal yang buruk menyusahkan, kemanfaatan dan kemudaratan, iman dan kufur, semua bersumber dari Allah. Artinya semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di alam ini yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Dan Allah tidak wajib mengadakan apapun. Allah tidak wajib menciptakan apapun. Allah wajib ke maulah manusia, kada wajib. Allah wajib ke maulah surga, kada wajib. Allah wajib ke maulah neraka, kada wajib. Tidak ada satupun yang wajib diciptakan oleh Allah. Tidak salah satu makhluknya. Artinya kada ada pun satu makhluk yang wajib dicipta oleh Allah. Jadi kalau ada orang diberi pahala oleh Allah, itu lantaran anugerahnya. Sebaliknya jika ada orang disiksa, itu adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kewajiban. Allah kada wajib memasukkan orang yang taat ke surga. Boleh jadi Allah memasukkan orang taat ke neraka, itu boleh. Allah kada wajib memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga, ke dalam neraka. Orang maksiat wajib masuk neraka, kada wajib bagi Allah. Allah boleh dan tidak ada yang bisa melarang kalau Allah menghendaki orang yang maksiat itu dimasukkan ke dalam surga. Karena itu adalah keharusan dari Allah.
Allah memasukkan orang beriman ke surga semata-mata fadlihi, anugerah. Allah memasukkan orang-orang yang maksiat ke neraka itu biadlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ilmu tauhid juga ngarannya yang wajib dipelajari bagi orang-orang yang hendak menghadap Allah, bagi orang-orang yang hendak beribadah kepada Allah. Anda juga tentu mengetahui kebenaran mengenai persoalan akhirat yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mempercayai apa-apa yang didatangkan oleh Nabi kita, yang diterangkan oleh Nabi kita, seperti ada penggiringan makhluk Allah dan bangkitnya manusia dari kubur, yaumal ba'thi wan nusur ngarannya, hari bangkit dan digiring manusia. Itu wajib kita percaya. Adanya siksa kubur, adanya siksa kubur. Dalam kalangan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Kita wajib percaya. Adanya siksa kubur. Nah, jadi orang mati begitu dimasukkan ke dalam kubur, nah orang ini sudah berpindah alam dari alam nyata dunia kepada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah bagian daripada alam malakut. Yang kadang-kala dilihat dengan mata, kadang-kala didengar lawan telinga. Misalnya orang mati, nah, dipatak, didengarakan, disiksa di kubur ini kadang-kala. Kenapa? Karena itu bagian daripada alam malakut. Telinga kada berfungsi. Karena panca indera nang 5 ini hanya untuk alam mulki wasyahadah, alam nyata. So, misalnya kita lawan kawan betatai guring. Kalau kawan kita guring, kemudian kita bangun. Kawan kita ini ratan guring, kita mimpi dipukuli orang, mimpi disasahi orang gila. Tahulah kita di pinggir melihat, kita nggak ada tahu. Kenapa? Karena beda alam. Kita di alam nyata, ini di alam mimpi. Kawan kita nang guring kita mimpi makan nang nyaman-nyaman. Mimpi macam-macam rami-rami, kita nang dihiga kaulah mengetahui kada kawa. Nah, itu contoh bahwa alam barzakh kepada kita seperti itu. Kayak apapun nikmatnya orang dalam kubur, kada kawa kita lihat dengan mata, kada kawa didengar lawan telinga. Bagaimanapun siksa di kubur, kayak itu juga kita kada kawa mendengar, kada kawa melihat. Tetapi kita wajib percaya karena itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, adanya timbangan amal, adanya jembatan yang melintang di atas neraka jahanam. Semua masalah yang disebutkan ini telah menjadi i'tiqad yang diyakini oleh para orang terdahulu yang saleh serta dipegangi selama hidup mereka. Masalah-masalah ini telah pula disepakati oleh ulama sebelum munculnya berbagai bid'ah dan bermacam-macam nafsu, bermacam kesenangan nafsu. Timbul paham-paham yang menyatakan bahwa siksa kubur itu kadada, nikmat kubur itu kadada. Ada yang mengatakan lagi timbangan itu hanya satu istilah daripada keadilan Allah, kadada wujud timbangan amal itu,
karena amal itu kada kau ditimbang jadinya. Jadi kada ada timbangan, nang ada hanya keadilan Allah. Namun timbangan itu hanya sebagai simbol daripada keadilan. Nah itu paham-paham baru, paham-paham yang kada sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh orang-orang saleh terdahulu. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari mengikuti kesenangan nafsu tanpa ada dalil. Selanjutnya Anda merenungkan tentang perbuatan hati, amal hati yang wajib dan yang dilarang, yang akan dijelaskan dalam kitab ini, supaya Anda mempunyai pengetahuan mengenai gerak-gerik hati. Dalam kitab ini nantinya akan dijelaskan beliau tentang gerak-gerik hati. Dari mana itu gerak-gerik hati? Apakah itu dari Allah? Apakah itu dari malaikat? Apakah dari syaitan? Apakah dari nafsu? Nah di situ kayaknya akan ada beliau Imam Ghazali merincikan geritik-geritik hati itu yang mestinya diketahui oleh kita supaya perbuatan kita itu berdasarkan sesuatu yang baik. Timbul misalnya dalam hati kita hendak bersedekah. Dari mana timbulnya hendak bersedekah ini? Bisa dari Allah langsung kepada kita, bisa dari malaikat ikam bersedekah, bisa dari syaitan ikam bersedekah, bisa dari nafsu yang menggelitik hati kita ikam bersedekah. Nah kita mestinya bisa membedakan mana geritik hati dari Allah, malaikat, nafsu, syaitan. Kalau geritik hati dari Allah, dari malaikat menyuruh kita bersedekah, segeralah bersedekah. Kalau geritik hati kita daripada syaitan, daripada nafsu menyuruh bersedekah, tentu kita kada usah bersedekah. Nah, membedakan geritik hati macam apa itu dari syaitan, sesuatu yang perlu, yang mesti diketahui oleh orang-orang yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila dari syaitan atau dari nafsu menyuruh kita, apapun bentuk suruhannya pasti ujungnya kada baik. Walaupun awal-awalnya kelihatan baik. Nafsu syaitan menyuruh kita bersedekah, menyuruh kita membaca Quran, menyuruh kita beramalan ini itu, tapi itu dari nafsu, dari syaitan. Nah kayaknya ujungnya kada pahala, kada yang didapat dosa. Karena itulah tujuan daripada syaitan. Nah, jadi perlu waspada dengan apa-apa yang timbul dari hati itu. Kemudian hendaklah Anda mengetahui apa yang Anda butuhkan buat dikerjakan, seperti bersuci. Nah, jadi dalam ilmu tauhid nang kayak tadi nang perlu kita kaji. Ada sebanyak-banyak ilmu tauhid dikaji. Cukup kayak tadi. Ilmu tasawuf urusan hati nama nang dilakukan, nama nang ditinggalkan. Nah urusan fikih apa nang mesti kita kaji, apa nang mesti kita pelajari sebelum beribadah, seperti bersuci, membersihkan diri daripada hadas dan najis. Nah itu wajib dipelajari, karena disinilah permulaan daripada ibadah. Bila uduknya sudah terbakar, sembahyangnya terumpat juga. Nah, sembahyangnya otomatis kada sah karena wudunya kada sah. Istinja kada biris, otomatis sembahyangnya jadi kada biris. Nah, jadi wajib setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah mempelajari dengan rinci masalah bersuci. Salat, puasa, dan sebagainya. Kalau Anda sudah melaksanakan semua ini, ilmu tauhid sudah kita pelajari dengan kadar yang wajib, ilmu tasawuf sudah kita pelajari, ilmu fikih sudah kita pelajari, berarti Anda telah mengerjakan apa yang dipardukan Allah Ta'ala yang menuntut Anda dalam hal ilmu.
Bila sudah begitu, Anda menjadi ulama umat Muhammad yang berakar ilmunya. Lalu jika Anda mengamalkan ilmu Anda dan menyungsung apa yang menjadi keperluan Anda di akhirat, berarti Anda telah menjadi hamba yang alim, lagi beramal karena Allah, dengan waspada, tidak bodoh dan ikut-ikutan belaka. Bukan pula orang yang lalai. Jadi Anda sudah memiliki kemuliaan yang agung. Ilmu Anda besar sekali nilainya dan bakal memperoleh ganjaran yang besar dari Allah. Anda telah menempuh akabah jalan yang sulit ini dan sudah Anda tinggalkan di belakang Anda. Anda telah memenuhi hak ilmu dengan seizin Allah. Nah, jadi kalau sudah kita belajar ilmu-ilmu yang kita perlukan sebagai modal, sebagai bahan untuk beribadah, berarti jalan atau tangga pertama sudah kita lalui. Tangga yang pertama yang mesti dinaiki oleh orang yang hendak mencapai Allah, nah tangga ilmu. Allah jualah yang dimintai untuk membantu Anda dan membantuku dengan baiknya pertolongan dan memudahkan pelaksanaan. Sungguh Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha pemurah. Tidak ada daya menyingkir menjauh dari maksiat dan tidak ada kekuatan melakukan ibadah kecuali dengan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha agung. Nah, ilmu sudah beres. Akabah yang kedua, akabatut taubah. Sesudah kita belajar ilmu yang diperlukan sebagai modal kita, yang kedua tangga yang kita naiki adalah akabatut taubah, tangga tobat. Seterusnya Anda wahai orang yang mencari ibadah harus bertobat kepada Allah. Yang demikian itu disebabkan dua hal. Kenapa tobat ini menduduki tangga yang kedua? Sebab dua perkara. Satu, agar memudahkan Anda melakukan ibadah kepada Allah. Sebab buruknya dosa itu dapat mengakibatkan terhalangnya taat dari diri Anda dan bisa menimbulkan kehinaan, tidak bisa mendekat kepada Allah. Walaupun kita sudah berisi ilmu yang lengkap, tauhid sudah ada, tasawuf sudah ada, ilmu fikih sudah ada, lengkap sudah. Tapi kalau kita belum tobat kepada Allah daripada dosa-dosa yang dahulu, kita kada akan bisa mengamalkan ilmu itu. Kita kada akan bisa melaksanakan taat yang diterangkan, dijelaskan oleh ilmu itu. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu menghalangi diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui pula lah bahwa dosa yang menjerat diri Anda itu menyentuh Anda dari berlaku bakti kepada Allah dan bersecepat melayaninya. Karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya diri untuk melakukan kebaikan dan gairah berbakti kepada Allah.
Dosa mengakibatkan berat. Dosa mengakibatkan kada bergairah untuk berbakti. Ini perumpamaan ibadah kepada Allah. Kita dibawai orang beilang lawan seseorang. Jadi orang kita beilang nak ke rumah Pulan bin Pulan. Di situ banyak makanan, macam-macam buah-buahan lengkap. Namun kita beilang ke situ, kita nyaman. Nah, kalau kita ini bersih, kalau kita ini normal, tentu kita dengan segera mau diajak beilang kepada orang tersebut. Tentu kita dengan senang hati kita beilang karena sidin undang umpamanya. Dengan senang hati kita dengan segera, dengan bergairah kita beilang ke rumah sidin itu. Karena di situ macam-macam hidangan, macam-macam hadiah disediakan. Tetapi kalau kita ini musuh lawan sidin, kita dibagi orang beilang ke rumah sana, nah orang bagi duit situ, bagi makanan macam-macam. Asik kita beilang situ. Kita nih musuh lawan sidin. Kita biasa menampiling sidin. Kita hutang kada bayar lawan sidin. Kita menyakiti hati sidin. Nah, tentu kita beilang ke rumah sidin tuh malas. Tentu kita beilang ke rumah sidin tuh kulir. Kenapa? Karena kita ada masalah lawan sidin. Karena kita ada kesalahan-kesalahan yang belum kita biriskan lawan sidin. Kayak apa banyak nyamannya di sana, hidangan-hidangan disediakan, kita dibawai kawan malas. Ada bergairah. Kenapa? Supan, takutan bertemuan sidin. Karena banyak salah. Nah itu yang kita bisa lihat dengan alam nyata, dengan panca indera. Maka itu juga orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah ini orang yang ziarah kepada Allah, orang yang menghadap Allah. Karena kita ini banyak kesalahan lawan Allah, banyak mengganggu apa-apa yang ujar Tuhan jangan diganggu, banyak berbuat zalim kepada makhluk Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, sedangkan pemberian Allah kita terima terus. Nah, dibawai kawan kita menghadap Allah, tentu kita pasti malas, pasti kada bergairah, kulir. Kenapa? Karena kita ada masalah dengan Allah. Nah itu contohnya. Nah, jadi dosa tadi menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Kesalahan itu menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sesudah kita belajar ilmu yang wajib kita tuntut, langkah kedua yang kita tempuh adalah tobat dulu. Nah, tobat. Kalau sudah kita lawan orang itu berilaan, sudah bersalaman, sudah meminta halal, orangnya dengan senang hati menghalalkan, orangnya dengan senang hati menyambut kedatangan kita minta maaf, orangnya sudah melepaskan segala kesalahan kita, kita anggap kesalahan itu kadada, bersih sudah kita lawan orang itu. Nah, diundang orang kita ke rumahnya, tentu dengan senang hati kita datang ke rumah itu. Kenapa? Karena sudah kadada lagi masalah. Nah, kayak itu juga orang yang tobat daripada dosanya, kalau tobatnya diterima, maka dengan lapang hati, dengan gairah yang tinggi, orang itu akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketahui pula lah bahwa dosa yang menjerat diri Anda itu menyentuh Anda dari berlaku bakti kepada Allah dan bersecepat melayaninya.
karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya diri untuk melakukan kebaikan dan gairah berbakti kepada Allah. Terus menerus melakukan dosa termasuk suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan gelapnya hati. Tentunya Anda dapat merasakan bahwa hati Anda yang gelap dan keras tidak dapat bersih dan bening. Tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa manis gembira pada waktu mengerjakan ibadah. Kada ada rasa nyaman, kada ada merasa manis. Kenapa? Karena kita masih bermasalah lawan orang itu. Kita masih bermasalah lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita menghadap Allah, Allah berpaling daripada kita. Tentu kita kada merasa nyaman. Kita bisa berhilang ke rumah orang. Orangnya merangut dan dihilangi. Tapi mahirani lawan kita. Nyaman di rumah si jin itu kita. Kada nyaman. Musi rumahnya baik, makanannya nyaman, tapi ampun rumah ini menciling mata lawan kita. Nah kayak itu jo orang yang banyak dosa, kalau dipaksa taatnya kada nyaman. Karena Allah kadang menghadapinya, Allah kadang berkenan menerimanya. Tidak ada rasa manis gembira pada waktu mengerjakan ibadah jika tidak dilimpahi balas kasih Allah. Hal demikian bakal menyirit orangnya ke arah kekafiran dan celaka sungguh mengherankan. Akhirnya orang nang pahit kada nyaman beribadah ini malas beribadah, malas beribadah, akhirnya membawa kepada kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya orang nang kada tobat tadi. Dapatkah orang yang kotor dan keras hatinya diberi kemudahan untuk berbakti kepada Allah? Tentu tidak. Bisakah seseorang dipanggil menghadap guna melayani Allah, berkhidmat kepada Allah, sedangkan ia senantiasa berbuat maksiat dan hatinya selalu ingkar? Tentu tidak. Bisakah seseorang diberi kesempatan untuk menghaturkan pengaduan kepada Allah sementara ia berlumuran dengan najis dan kotoran dosa? Tentu tidak. Nah, jadi tobat itu sangat diperlukan. Dan tobat itu kadang menunggu waktu, tobat itu kadang menunggu tempat. Kena aku bertobat malam Jumat seminggu lagi nah. Kada usah menang malam Jumat kaina. Tobat itu kapanpun, dimanapun, saat apapun, kalau kita benar diterima oleh Allah. Di manakah? Kalau kita bujuk-bujuk tobat diterima oleh Allah, karena tobat itu perbuatan hati, kada perlu banyak waktu, kada perlu tempat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar sabdanya dan dibenarkan, beliau bersabda, "Idza kadzdzabal 'abdu tanaha anhul malakani min natsni ma yakhruju min fihi." Artinya, ujar Nabi, apabila seseorang berbicara dusta, maka dua malaikat pencatat amalnya menyingkir darinya karena busuknya apa yang keluar dari mulut orang tersebut. Malaikat in bekisarnya kalau kita berdusta, karena kalimat dusta itu adalah
pada alam malakut merupakan sesuatu yang sangat busuk baunya. Tapi di alam nyata kita kadang merasa itu dan kadang mencium. Tapi di alam malakut orang-orang yang punya hatinya yang tajam mereka bisa mengetahui itu. Alam malakut seperti malaikat mengetahui alam malakut. Kalau kita berdusta, malaikat berjauh daripada kita karena baunya kada nyaman. Nah, lalu apakah lisan semacam ini patut untuk berzikir kepada Allah? Mulut nang kita berdusta tadi bau, dan bau terus menerus sampai kita tubat. Sampai kita tubat kepada Allah, tubatnya diterima, hanya hilang bau kada nyaman itu. Nah, mulut nang bau kayak itu, mulut nang bau kada nyaman itu, bau busuk itu, apakah patut dibawa berzikir kepada Allah? Tentu kada mau. Kita hendak sembahyang hanya bersiwak, kita bangun guring hanya bersikat gigi supaya bau mulut nyaman. Nah, itu alam nyata, alam zahir dunia. Nah, untuk alam malakut membersihkan mulut kada lawan udul sikat gigi, kada lawan siwak. Nah, membersihkan mulut di alam untuk urusan alam malakut itu adalah dengan tobat daripada dosa-dosa yang keluar di mulut. Kita berzikir, mulut kita berbau, kayak apa Allah menghadapi, malaikat aja berjauhan. Padahal orang berzikir mesti malaikat datangan. Ini kada berjauhan. Kenapa? Mulut nang berzikir ini bau. Kenapa bau? Bakas berbuat nang haram mulutnya, belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam wudu, dalam kita berwudu itu dicontohkan, diajarkan. Sebenarnya berwudu itu bukan hanya mensucikan hadas, tetapi hendaknya mensucikan dosa. Supaya dengan berwudu itu kita bukan hanya suci hadas kita, tapi suci juga batin kita daripada dosa. Kita bakuk umur, itu kan berwudu, bakuk umur itu simbol daripada membersihkan dosa-dosa di mulut. Jadi bakuk umur itu kita bukan hanya supaya mulut kita bersih daripada rigat-rigat, tapi di hati kita hendaknya waktu bakuk umur itu kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut itu. Nah, makanya ada hadis Nabi kan yang mengatakan bahwa bila kita bakuk umur maka kita luak kukumur itu, maka dosa-dosa di mulut akan keluar beserta air kukumur itu. Yang ditaguk punya kukumur, taguk dosa kayaknya diluak. Jadi punya kukumur itu diluak karena yang keluar itu adalah sesuatu yang kada baik. Nah, kayak apa kukumur itu supaya bisa membersihkan dosa, bukan hanya membersihkan mulut. Hendaknya kukumur itu hati kita sadar, hati kita ingat bahwa kita ini mesti minta ampun kepada Allah daripada dosa-dosa yang ada di mulut itu. Nah, bila macam itu kita berudu, tuntung berudu, kita bersih daripada hadas dan dosa. Lalu sembahyang kita nyaman, sembahyang kita bujur-bujur bersih zahir dan batinnya. Jelaslah bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa itu pasti tidak dapat memperoleh pertolongan Allah. Dan anggota tubuhnya tidak bisa ringan buat mengerjakan ibadah. Jangankan orang yang berbuat dosa ini, kita yang di sampingnya tak umpat juga. Kita nih beribadah misalnya sembahyang atau bebacaan, tapi betatai kita ini orang nang katuju berdusta, nang inya kada tubat, kita pun tak umpat kada nyaman beribadah itu. Tak umpat rasa muyak beribadah, tak umpat rasa bosan beribadah. Padahal kita baik-baik aja, cuma orang kiri kanan kita ini yang kada baik. Jadi kawan kiri kanan muka belakang itu sangat mempengaruhi dengan ibadah yang kita lakukan ini. Kita sembahyang kada khusyuk kada,
kada mengerti kada napa nang kita baca sembahyang nih. Tapi karena orang kiri kanan nih orang nang husuk kepada Allah, kita dapat merasakan husuk itu. Padahal kita kada paham napa nang kita baca. Tapi karena kiri kanan kita orang nang baik, nang mengerti, nang husuk, maka berkah keduanya ini kita akan dirasakan oleh Allah kehusukan itu. Nah kayak itu juga orang nang sembahyang kada kakaruan kiri kanan kita, walaupun kita husuk kita umpat juga kada karuan. Kenapa? Karena dikelilingi oleh orang nang kada baik itu. Makanya sembahyang yang paling baik itu apa aja? Sembahyang di belakang imam itu paling baik. Kenapa? Karena imam ini biasanya orang yang terpilih di antara yang hadir itu, orang yang terbaik di antara yang hadir itu. Kalaupun sesekali sanggup juga mengerjakannya itu tentu dengan bersusah payah. Orang yang kebanyakan berisi dosa nih, sanggup juga sembahyang, sanggup juga berzikir, tapi susah payah inya, tapaluh inya. Kalaupun sesekali sanggup juga mengerjakannya, itu tentu dengan bersusah. Ya, aku mau angkut pasir sejam pada baca Quran sejam. Masalah apa baca Quran sejamnya pada mau angkut pasir bulang bulik sejam. Kenapa? Karena orangnya kebanyakan dosa. Sejam itunya berzikir asa dipukuli orang, kada senyaman kada. Kalaupun sesekali sanggup juga mengerjakannya, itu tentu dengan bersusah payah. Sama sekali tidak terasa manis dan tidak bersih. Semua itu disebabkan oleh buruknya maksiat dan meninggalkan tobat. Benarlah orang yang mengatakan, manakala engkau tidak mampu melakukan salat malam, manakala engkau tidak mampu melakukan tahajud dan berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya diikat oleh kesalahanmu, dosamu. Apalagi sembahyang tengah malam. Sembahyang tengah malam itu tamu khusus Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang sunat di tengah malam itu tamu istimewa Allah. Ada kawa sembarangan manusia masuk ke situ. Makanya orang yang sedikit saja bisa dosa kada kawa sembahyang malam. Apalagi banyak bisa dosa makinnya. Nah jadi kalau sembahyang fardu, sembahyang duha itu orang-orang umum, siapapun bisa melaksanakannya. Tapi kalau orang sembahyang tengah malam itu orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Allah untuk berkhidmat munajat kepadanya. Jadi itu kada sembarangan manusia nang kawa aktif, nang kawa rutin sembahyang malam, kecuali orang-orang yang bersih daripada dosa. Nah jadi itulah fungsinya kenapa kita sebelum bersungguh-sungguh beribadah itu tobat dahulu, agar dimudahkan, agar diringankan, dinyamankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, kenapa kita mesti tobat? Agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hingga situ. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.